Waktu itu, ini dari siapa dulu? Ya udah dari kamu aja dulu. Dari aku dulu. Waktu itu pertama kali, waktu itu lagi syuting, terus tiba-tiba ditelepon sama Pak Monty, Ajil, lagi ngapain? Lagi syuting Pak. Oh, syuting yuk katanya. Ayo Pak, kapan Pak? Sekarang katanya. Hah? Kok sekarang? Nggak bercanda kata Pak Monty. Apa nih Pak? Film apa? Hidayah. Nih gue kirim ya sinopsisnya. Ya udah, dan ketemu dikasih sinopsisnya, terus sempat datang juga ke kantor, ketemu sama Pak Manoj. Dari situ, dah, and then mulai reading, baru deh ketemu sama empat sahabat aku ini yang tersayang. Oh, kita nggak sayang kamu. Canda manis. Kalau aku sejujurnya udah agak lupa ya. kan jujur. Tapi seingatku nggak lama dari waktu itu casting, nggak lama dari situ aku dapat berita dari manajerku, dan di situ aku make sure lagi ini beneran keterima atau mau ada screen test lagi, kan biasanya suka di apa tuh namanya? Bukan diadu gitu loh, apa sih namanya, ya pokoknya eliminasi, enggak diadu domba ya, semacam itulah. Ternyata aku udah keterima. Ya udah, dari situ syukur alhamdulillah aku bisa bertemu dengan teman-teman baru, dengan Pak Monty juga. Aku pertama kali kerja sama Pak Monty. keluarga kan. Udah boleh gue mulai? Boleh. Sorry ya, kalau gue lagi pindahan rumah kebetulan. Ya ampun, pasti lagi capek banget. Oh iya, hari pertama syuting gue seharusnya pindahan rumah. Jadi gue nggak ikut angkat barang, alhamdulillah. Gue durhaka nih yang begini butuh hidayah nih. Pokoknya hari pertama syuting kecil ini gue nggak ikut syuting. Nggak ikut pindahan, bukan nggak ikut syuting. Oke. Gue lagi pindahan rumah, disuruh ke MD gue bilang katanya buat casting kan, ternyata itu buat screen test. Udah fix segala macam. Udah nggak, ya mungkin jeda 2 minggu dikabarin, oke Liv, langsung tanggal reading, tanggal syuting segala macam langsung lah. Udah cepet banget pokoknya prosesnya itu. Cepet banget. Sampai 2 minggu deh kayaknya, kurang 10 harian mungkin. Waktu itu gue lagi tidur. Jadi pas kabar mau dongeng. tidur. Pas buka handphone, ternyata dapat kesempatan buat main di film Hidayah. Saya nggak pikir panjang, langsung cari nyokap saya ngomong, saya alhamdulillah terlibat di film ini, judulnya Hidayah. Cuma satu permintaan sama ibu, bantu saya doa dan semoga film ini sukses dan diterima oleh Amin ya rabbal alamin. Amin. Om Iwan? Kalau saya awalnya di DM sama tim casting. Serius, beneran? Jujur, beneran. Okay. Lagi sibuk apa? Terus main ke kantor, saya pikir main doang. Ternyata suruh skin test. Pas skin test 2 karakter dan dapat di karakter awal pertama si Burhan, iya. Berapa hari ternyata castingan satu lagi jadi Asep, saya ternyata dipindah. Jadi dua karakter yang saya castingin saya dapat semua sebenarnya. Oke, chill. Jadi ya udah gue dapatnya di Asep karena. Gue kira lu meranin Asep, meranin Burhan juga. Enggak juga. Seru banget tuh padahal ya. Rezeki lah. Dua kontrak. Yuk kali-kali Alif yuk. Kita berbagi beban ya. Dari tadi kita terus. Kamu bisa Alif. Intinya. Jangan intinya dong. Ya tadi aku begitu maksudnya. Sinopsis ya, film Hidayah itu bercerita tentang Bahri. Yang saya suruh pulang, Hasan suruh pulang ke Mekarwangi untuk menyembuhkan Ratna. Karena Ratna Mekarwangi jadi kayak ada Mekarwangi itu apa? Desa. Desa asalnya Bahri sama Hasan dan Ratna. Dan kita semua tinggal di Mekarwangi. Nah, tapi kebetulan Bahri itu ke Jakarta. Nah, ke Jakarta hilang arah, saya mencari Bahri kemana-mana. Karena hilang arah, saya samperin. Bocah-bocah lost boy gitu ya? Lost boy gitu. Kok gelap? Ya dia menjauhlah dari Tuhan segala macam. Pokoknya saya minta tolong ke Bahri tolong boleh pulang. Karena di kampung lagi banyak masalah. Ya disebabkan oleh Ratna. Nah, masalahnya itu apa? Nonton 20 Oktober di 2022 di Cinepolis Cinema. Yes. Gue tahu semua jawaban kita berlima tahu.
Cuaca sih. Kita semua setuju tantangan terberat itu saat syuting ya. Saat syuting itu di cuaca karena ternyata di Ciwidey itu cuacanya ekstrim. Sangat. Bahkan kalau malam hari itu lebih dingin lagi, nyampe 12 derajat ya. 10. Dan banyak banget adegannya tuh hujan-hujanan. Kita pakai baju tipis, nggak pakai baju proper gitu loh. Jadi di situ mental kita diuji karena diselimutin itu udah nggak bisa menghangatkan badan gitu. Jadi kita bisa melanjutkan syuting itu karena mental kita dan mindset kita. Gua Jeldito berperan sebagai Bahri. Jadi Bahri ini seorang pemuda sama seperti yang lain berasal dari desa Mekarwangi, tapi Bahri itu sempat pindah ke Jakarta, sempat merantau ke Jakarta karena ingin mengadu nasib menjadi seorang orang pintar yang meruqyah. Oh, dukun. Nope. Not dukun. Pintar, ya. Cuman buat ngeruqyah, membantu lah. Bukan membantu mengusir orang-orang yang sedang terkena kesurupan mungkin, atau maybe ya macam-macam santet mungkin. Jadi Bahri datang ke Jakarta dengan niat mencari kerja, tapi dia ternyata kena fitnah dan masuk penjara. Keluar dari penjara, dia sudah menjadi Bahri yang sangat berbeda dari Bahri yang sebelumnya pas masih di pesantren. Dia sangat jauh dari agama, padahal dulunya Bahri itu adalah sosok yang bisa mengganti sosok Pak Kiai di pesantren. Dia bisa dipercaya menjadi pengganti Pak Kiai kalau Pak Kiai sudah tidak memimpin pesantren lagi. Akhirnya dia harus balik lagi ke kampungnya, ke desa Mekarwangi yang sudah lama ia tinggalkan. Dan disitulah konflik batinnya dimulai. Aku Givina di sini berperan sebagai Ratna. Jadi Ratna itu sebenarnya kurang diperlihatkan sih bagaimana kehidupannya Ratna di film ini. Cuma aku harus banyak berimajinasi supaya karakter ini tuh bisa solid gitu loh. Dan yang aku tangkep Ratna itu dia dari pesantren yang sama Bahri, Hasan dan juga Asep. Dia sangat taat dengan agamanya, sayang dengan keluarganya. Dan by the way Ratna juga cuma hidup berdua sama ibunya. Tapi seperti manusia kebanyakan yang sedang ingin menguatkan iman, biasanya kan orang-orang yang kayak gitu tuh justru banyak dikasih ujian ya sama Tuhan. Nah di sini tuh sama seperti Bahri, Ratna tuh dikasih ujian apakah Ratna bisa tetap di jalur Allah atau tidak gitu loh. Nah makanya di sini aku nggak bisa kasih tahu banyak. Mungkin Ratna bisa memilih pilihan yang salah, semua orang bisa tersesat, tapi apakah dia bisa kembali lagi ke jalan yang benar? Saksikan saja film Hidayah. Oke, gue Alif, gue berperan sebagai Hasan. Hasan tuh sahabatnya Bahri. Nah karakter Hasan, gue tuh suka takut tau nyebutin karakter Hasan. Gak apa-apa ya, sifatnya lo aja gimana gitu. Gimana ya, pembawaannya tuh lebih tenang sih, lebih sangat berbeda dengan Alif ya. Sangat berbeda dengan saya, diri saya sendiri gitu. Ya? Waduh, wah pokoknya sangat berbeda gitu. Wah, luas. Nah Hasan tuh ya balik lagi sahabatnya Bahri. Dia minta tolong sama Bahri untuk menyembuhkan Ratna yang gara-gara dia kampung Mekarwangi jadi diteror. Yang pastinya selama ada Bahri di Mekarwangi, Hasan selalu ada di situ. Dan Bahri dan Hasan itu orang yang selalu support Bahri ya. Iya. Dalam keadaan apapun selalu ada buat Bahri. Sangat berhati besar ya. Subhanallah pokoknya. Ketika orang-orang memikirkan keluarganya sendiri, dia memikirkan desa Mekarwangi. Karena Hasan nggak punya keluarga. Really? Tinggal sendiri. Jadi gue nggak mau tuh kemana-mana lagi tuh. Jadi gimana kelanjutannya? Halo, perkenalkan nama saya Ami. Saya sebagai Dadang di film Hidayah ini. Dadang ini kebalikan dari Hasan terhadap Bahri. Karena kalau si Hasan sangat bersahabat sekali dengan Bahri, kalau Dadang tipikalnya tidak menyukai kehadiran Bahri di kampung Mekarwangi. Ya agak berjarak lah. Karena kenapa? Dadang beranggapan bahwa Bahri adalah salah satu faktor penyebab Ratna ini kesurupan atau mengganggu desa Mekarwangi. Makanya usaha Dadang itu kayak ngajak teman-teman yang lain, ada kayak The Gang, Dadang The Gang lah nanti ini.
untuk mengusir Bahri dari kampung ini gitu. Mana nih? Kampung Mekarwangi. Nah, satu kesulitan saya sangat belajar lebih keras lagi bahasa Sunda karena pribadi saya sebagai Ami, sangat berjarak banget karena saya orang Sumatera dan yang si Dadang ini orang Sunda. Itu banyak kerja keras untuk mengejar bahasa dan tokoh ini sangat berjarak juga dalam diri saya. Kalau teman-teman mau lebih tahu, jangan lupa nonton. Halo, saya Ridwan Kainan. Di Hidayah film ini saya berperan sebagai Asep. Karakter Asep sebenarnya nggak jauh beda dengan Dadang. Dan benar kata Givina, kami Acil, Alif, Givina, kami itu di film Hidayah ini satu pesantren. Nah, bedanya mereka orang baik dan Asep ini orang jahat. Bukan jahat sih, Badung. Badung. Jadi biasa lah kan kalau di pesantren, di sekolah nggak cuma ada yang baik, yang Badung juga banyak. Nah, 3 jam untuk Badung. Iya, Badung. Segalak-galaknya atau sejahat-jahatnya Asep di luar, mencintai istrinya. Iya, sangat cinta sama istrinya. Aduh, ini banget bucin dia bucin banget. Terus dia dari masih jadi di pesantren, masih jadi murid santri masih jadi santri di pesantren. Jail nggak suka sama yang namanya Bahri. Alif, Hasan dan Ratna beda. Karena dia Badung, dia suka menggoda Ratna. Iya. Mau tahu cara godanya gimana? Nonton film Hidayah di Sinepolis Cinemas. Masuk. Bisa. Boleh nggak dari aku dulu? Boleh dong. Ya, oke. Perempuan dulu lah bukan dulu. Ladies first. Iya. Anehnya dulu kan aku nonton Hidayah itu tuh sebenarnya agak menyeramkan ya. Kesannya kalau misalnya kita tidak taat dengan aturan agama, kita tidak beribadah, akan dapat azab gitu. Azabnya ngeri-ngeri gitu loh. Tapi makin kesini apalagi sudah main di film Hidayah itu sendiri, aku malah menangkapnya Hidayah tuh nggak selalu harus dapat teguran dari Tuhan, anggapannya karma buruk kamu baru mendapatkan hidayah gitu. Hidayah tuh ada banyak berbagai cara gitu. Aku menganggapnya itu sebagai bantuan dari Tuhan, bukan cuma petunjuk aja. Jadi untuk aku sendiri setelah main di film ini sangat terbuka justru dari segi spiritual aku ya gitu. Aku jadi menangkap banyak dan rasanya happy aja gitu loh, lebih legowo dan tidak menganggap kalau Tuhan itu suka menghukum umat-umatnya. Itu sih. Kita sama gak sih? Apa? Pikirannya? Adegan yang mana yang paling susah? Ya itu kan. Yang Lumpur. Iya. Benar. Oke. Itu jadi emang ada klimaks pertama di film Hidayah. Tuh adegannya gua, terus ada Givina sama Mama Cila juga. Hasan juga ada. Sama nggak ada Hasan. Oh yang di rumah ya. Oke. Iya. Itu kita itu menurut gua sih bener-bener apa ya? Selain memang dingin itu udah pasti kita hadapi gitu kan, udara dingin itu, tapi ada yang lebih dari itu juga, kayak bagaimana kita bisa memainkan peran kita dengan jujur, terus dengan cuaca dan lumpur yang memang udah dinginnya kayak es krim. Kita udah kayak nginjek es krim mas, kita duduknya bener-bener yang, dan di situ adegannya tiduran, Iya. Jatuh terjerembab dengan genteng-genteng yang memang ada di dalam lumpur itu yang kita nggak tahu kapan aja bisa kita injek, kapan aja bisa ketusuk. Sampai sebelum take tuh gue selalu rutin sama anak art, gue juga ikutan lumpur-lumpur yang gue injek. Kalau ini keras, ini berarti ada gentengnya nih. Angkat, buang samping, angkat, buang samping. Berasa anak art pokoknya. Bener. Aku juga ikutan kok. Iya, jadi sebenarnya iya. Jadi sebenarnya lebih berat di teknisnya gitu ya. Teknisnya sangat. Dan aku pun ngerasanya sangat susah itu ya ketika aku menjadi hantu di situ karena banyak banget. Maksudnya dari cuaca itu lagi, terus dari makeup,
Di satu sisi jadi hantu ternyata susah banget. Sumpah ya, aku baru pertama kali jadi hantu gitu. Walaupun pengalaman aktingku tidak begitu banyak, tapi ternyata aku bisa mengatakan jadi hantu itu sulit. Jadi mayat itu sulit, guys. Itu gimana caranya lo bisa muncul tapi nggak kosong gitu loh. Lo sebenarnya ada motivasi lo muncul Sebagai hantu itu ya. sebagai hantu. Jadi tetap presence-nya tuh harus ada. Gitu loh. Kalian gimana? Scene beratnya setelah scene yang itu. Iya. Scene beratnya setelah scene yang itu. Iya. Karena itu Ajil berarti ngerasain berkali-kali scene berat sebenarnya. Dan Givina juga pasti kayak gitu. Pokoknya Mama Cila Ajil tuh ngerasain double kill. Nah untungnya saya cuma sekali. Iya. Oh iya, binatang-binatang yang ada di film Hidayah itu semuanya real. Iya. Itu semuanya real, nggak ada yang CGI. Yang kalian lihat di trailer ada belatung di muka saya. Iya, itu beneran. Aku sudah namain dia Puput dan juga Nadia. Ya, they are my best friend. Oke. Ini deh, satu pemain satu deh. Satu kata aja. Boleh. Nggak boleh sama ya. Oke. gitu. Oke, kenapa kalian harus nonton film Hidayah? Nostalgia. Ya. Tuh, lo yang ngomong, lo yang Busuk. Waduh. Beauty. Oke. Itu ini oke tiga tuh. aja Beauty one. dulu ya. Satu nostalgia. Apa? Bingung bayang nggak? Dicampur-campur. Waduh. Campur aja kalah. Kalau kata anak Citayam Fashion Week, slebeo. Tapi benar ada bagian selebeunya. Beda dari yang lain. Nah itu kenapa beda dari yang lain? Biarin aja bebas kos Ridwan. Dia kan Asep. Halo anak bioskop, kami cast dari film Hidayah. ingin mengingatkan jangan lupa nonton film Hidayah di tanggal 20 Oktober 2022. Di mana? di Cinepolis Cinema. Yeay! Sampai bertemu di bioskop.